Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, ada juga bapak-bapaknya semua. Ya, ini kalau nggak salah persekutuan WDM ya, Bu Lili ya. WDM itu apa, Bu? Wanita depannya. Oh iya. Iya. Tapi kita semua pasti diberkati ya. Amin. Terima kasih buat Ibu Lili, buat pengurus WDM yang boleh mempercayakan saya untuk melayani malam hari ini. Dan juga saya bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada malam hari ini di ibadah Zoom WDM ini Tuhan, Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Tiopan Gutom. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya mengembalakan gereja kecil yang ada di daerah Taman Mini, di depan asrama haji Jalan Mundu. Ya, saya di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Ebenezer. Istri saya Ibu Uli Guslau, tentunya Bapak Ibu udah kenal saya ya. Walaupun mungkin baru melihat ya. Istri saya bilang begini, Pak, kayaknya ada teman kamu di sana, Pak. Iya kali. Saya nggak tahu. Ya, malam hari ini saya akan bagikan tema yang sudah disampaikan oleh istri, saya sudah sampaikan kepada istri, ya, yang tentunya sudah ada di brosur, ya. Tema kita malam hari ini adalah satu tema yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang tidak tahu tema ini, karena ini merupakan judul lagu yang sangat populer, ya kan? Bahkan hampir semua denominasi gereja. Dan Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya punya cerita unik tentang tema ini. Jadi saya kalau tidak salah, saya melayani Natal di Lapas Tangerang kelas 1. Itu sekitar tahun 2000 18 atau 16, saya lupa, apa 17. Waktu itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya ditunjuk, saya diminta untuk melayani Natal sana, dan dikasih tema Bapak Ibu. Temanya ini, hidup ini adalah kesempatan. Saya belum pernah dengar tema ini. Dan saya tidak dikasih ayatnya. Tapi saya bersyukur, saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan waktu saya dapatkan ini dari Tuhan, Tuhan jabarkan secara sederhana. Dan saya dengar sekali Tuhan bilang begini, sampaikan firman ini kepada umatku di mana engkau pertama kali melayani. Jadi karena ini baru pertama kali di WDM, saya selalu gini Bapak Ibu, saya selalu bukan berdebat ya, saya selalu berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau siapkan ini. Tapi selalu itu kata-kata itu terus dan ingat, dimanapun kau berada melayani, pertama kali kau melayani, hidup ini adalah kesempatan. Makanya saya langsung spontan bilang sama istri saya, dan istri saya udah tahu itu. Ya, dan temanya adalah life is an opportunity. Hidup ini adalah kesempatan. Bukan cuma hidup adalah kesempatan, hidup ini. Kata ini membicarakan sekarang nih, ya. Jadi satu hal yang Tuhan mau ingatkan buat kita, hidup ini kesempatan loh, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Dan waktu saya pertama kali, waktu sebelum saya khotbah, saya kaget, saya dengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu yang nyanyi semua napi. Saya kaget, saya sampai bilang begini, ini lagu kok kayak lagu jadul ya. Ternyata lagu itu booming loh saudara. Lagu itu bukan cuma se-Indonesia, hampir mendunia saudara. Dan kalau nggak salah ada berapa versi dalam bahasa. Luar biasa ya Tuhan, mau memberikan satu peringatan kepada manusia di akhir zaman. Baik, kita buka dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 yang menjadi acuan kita di malam hari ini. Yang menjadi tema kita. Dan saya percaya Bapak Ibu tahu sekali ayat ini ya, yang terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Shalom Pak Robert, puji Tuhan, haleluya. Bapak Pendeta Robert Nanlohi, luar biasa. Baik, demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya, walaupun tidak usah di speaker, tapi karena firman itu kan harus kita ucapkan ya, karena firman Tuhan berbagai orang yang membaca firman Tuhan, amin, merenungkannya. Yuk, 2 Petrus 3 ayat 15, demikianlah firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita
sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Di sini di awal ayat 15 katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalau kita baca di perikopnya Bapak Ibu, ya, di ayat 1 di perikop itu berkata apa? Hari Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Secara teologi kita mengerti betul bahwa firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan akan diberikannya tanda-tanda. Ya kan? Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau kita lihat sekarang, mau bicara materai, hampir semua materai sudah terbuka. Kita ada hidup di penghujung kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang tidak ada yang tahu. Tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, waktunya kapan, nggak ada yang tahu. Firman Tuhan bilang, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kalau saya boleh berkata, pencuri bagi yang bukan orang percaya. Tapi bagi orang percaya, kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri. Kenapa? Karena kita punya Alkitab yang menjadikan dasar iman kita, yang sudah memberikan gambaran, yang sudah memberikan pandangan bahwa kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Amin. Waktu Tuhan datang, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan diangkat terlebih dahulu, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup di dunia, yang hidupnya taat, hidupnya setia, hidupnya didapati beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, tubuhnya diubahkan, diangkat bersama-sama, dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu dari kita, yang kita kasih di awan-awan kemuliaan. Itu firman Tuhan. Dan itu jelas, secara teologi berkata itu namanya rapture. Amin, Bapak Ibu. Itulah kedatangan Tuhan secara universal. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui, kematian adalah kedatangan Tuhan secara pribadi. Gak ada yang tahu. Ada orang bilang, ya, saya sudah tua, saya sudah bau-bau tanah, soalnya ndak lama lagi, kasihan. Ada orang Manado kalau bilang begitu sering sekali kita dengar. Seumur berapa Oma? Aduh, so bau-bau tanah kita. Jangan begitu. Bau, kalau bedanya orang tua dengan orang muda. Kalau orang muda mau minyak wangi, kalau orang tua bau minyak angin. Jangan bilang bau-bau tanah. Walaupun tubuh jasmani kita akan kembali kepada tanah. Ya kan? Tapi saya mau sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, siapapun kita, saya selalu berkata-kata dimanapun saya melayani Tuhan, yang tua pasti mati, tapi yang muda bisa mati. Bahkan saya punya teman masih muda sekali, tiba-tiba hari ini bisa tertawa, besok telah dipanggil Tuhan. Di masa pandemi COVID-19, makanya persekutuan ini ada. Kalau saya tidak salah, dengar. Sudah berapa ribu, berapa juta orang mati secara tiba-tiba. Kakak sepupu saya, ya, anak dari kakak abang papa saya yang tertua, datang dari Medan. Seorang hamba Tuhan, suaminya gembala. Kakak sepupu saya seorang wanita. Menghadiri pernikahan adik yang paling kecil, paling bungsu, di Bogor. Saya hadir. Waktu itu pada masa-masa pandemi Delta. Gak ada yang nyangka Bapak Ibu. Tiba-tiba, untungnya saya nggak nginep di sana, tapi semua rencana Tuhan. Saya tidak terpapar. Hampir semua yang ada di dalam acara itu semua terpapar. Termasuknya kakak sepupu saya ini. Suaminya pun kena. Dan satu kamar. Tiba-tiba istrinya dipanggil Tuhan. Berangkat berdua dari Medan. Kembali ke Medan cuma suaminya sendiri. Istrinya dikubur di sini. Gak ada yang tahu. Makanya firman Tuhan bilang, umur kita itu seperti uap yang sekarang kelihatan sebentar lenyap. Nah sekarang persoalannya, kapanpun Tuhan datang bagi saya dan saudara. Pertanyaan buat kita, sudah siapkah kita? Karena tidak ada yang bisa menghalang-halangi kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan.
Kalau saya dengar Ibu Mary mau transplantasi tulang, ya saya pikir transplantasi apa gitu loh, jantung apa, tulang. Ya. Percayalah Tuhan kita pembuat mujizat. Kalau saya mau bersaksi, waktunya terlalu lama di media Zoom. Kalau khotbah terlalu lama, saya akan kelihatan orang yang gelisah. Ya, anak saya Pak Robert mungkin tahu. 2020 saya lagi melayani di Manado, harus dipanggil Tuhan secara tiba-tiba. Anak usia 12 tahun, Bapak Ibu. Ternyata didiagnosa kebocoran di jantung, tapi ada indikasi meninggalnya karena shock jantung. Dituduh COVID, padahal setelah dikubur baru dikasih keluar hasilnya negatif. Jadi ini singkat cerita, tidak ada seorang pun yang dapat tahu kapan Tuhan datang dalam hidupnya. Teman saya, Ustadz Jeffrey, ya, Ustadz Uje, kalau saudara tahu, itu teman saya dulu waktu saya belum bertobat. Dia jadi Ustadz, saya ingat sekali, sebelum kejadian kecelakaan tunggal, menabrakkan motornya dengan pohon palem di Pondok Indah, kalau saudara tahu kejadian itu. Dia pernah diwawancara oleh seorang, bukan oleh seorang, beberapa infotainment. Dan dia berkata begini, ada 3 rahasia manusia yang tidak akan pernah tahu dalam hidupnya. Kapan dia mati, di mana dia mati, dan kenapa dia mati. Banyak orang yang bilang, dokter bilang, saya penyakit kanker stadium 4 lanjut. Umur saya tidak akan lama lagi, 1 bulan, 2 bulan. Ternyata hidup belasan tahun. Bahkan ada yang mengalami mujizat. Ada orang yang setiap hari olahraga, ikut fitness, jogging, pola makan sehat. Tiba-tiba dengar kabar besok dipanggil Tuhan. Gak ada yang tahu. Tapi malam hari ini Tuhan mau ingatkan saya dan saudara. Come on church. Ayo orang percaya, ingat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Nah, saya akan berikan kepada kita berbagi, ya, bagaimana kita meresponi hidup ini yang adalah kesempatan bagi saya. Yuk kita buka. Ada 4 perumpamaan. Secara singkat saya bagikan buat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya. Bagaimana kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan beri. Yuk kita lihat di dalam Matius 25. Kita nggak akan lari dari pasal 25. Nanti kalau nggak salah, Ibu Lili yang dikasih Tuhan, saya ada khotbah kedua nggak? Iya, enggak ya? Ya. Nanti yang nextnya saya berikan tema life is an opportunity. Nanti khotbah kedua, a strong Christian life in the end of time. Artinya hidup orang percaya yang kuat di akhir zaman. Amin. Nanti next ya. Oke, yuk kita buka dulu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tunggu ya. Sebentar. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jadi ada 4 perumpamaan di dalam firman Tuhan yang kita akan sharingkan secara singkat. Ini berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Kita tahu sekali bahwa ini perumpamaan tentang 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Pernah beberapa kali saya khotbah dan saya suka bertanya. Saya ini tipe pendeta yang interaktif. Suka ajak jemaat untuk supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Ya. Suka diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan saya bertanya, siapakah 5 orang gadis yang bodoh? Ya, ada beberapa yang bilang begini, Pak Pendeta, 5 orang gadis yang bodoh adalah orang yang bukan percaya. Kalau 5 orang gadis yang bijaksana adalah orang percaya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Saya mau bilang malam hari ini, 5 orang gadis yang bodoh dan 5 orang gadis yang bijaksana adalah sama-sama orang percaya. Jangan bilang sama saya bahwa 5 orang gadis yang bodoh bukan orang percaya. Itu adalah orang percaya. Kenapa? Gampang sekali. Karena ke-10 gadis ini menunggu mempelai yang sama.
Kita adalah 5 orang gadis yang bijaksana dan bisa juga kita ada 5 orang gadis yang bodoh. Karena mempelai itu adalah Kristus. Nah, kita selama ini menunggu kedatangan Kristus, betul? 5 orang gadis yang bijaksana membawa pelita yang sedang menyala dan membawa persediaan minyak dalam buli-buli. Tapi 5 orang gadis yang bodoh, dia bawa pelita yang sedang menyala, tapi tidak membawa minyak persediaan dalam buli-buli. Waktu menunggu mempelai tak kunjung-kunjung datang, firman Tuhan mencatat, saya tidak membaca sampai ayat 13, ya, tapi saya sedikit singgung. Tapi waktu mereka menunggu mempelai itu datang, mereka tertidur. Pada saat mempelai itu datang, mereka terbangun dan melihat pelita yang mereka dapati sudah mulai padam. Buat 5 orang gadis bijaksana tidak akan khawatir karena mereka membawa apa? Persediaan minyak dalam buli-buli. Tapi 5 orang gadis yang bodoh itu khawatir. Waktu mereka meminta kepada yang bijaksana, bijaksana bilang, nanti kami tidak ada. Akhirnya 5 orang gadis bodoh itu pergi mencari minyak. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka kembali, pintu anugerah telah tertutup. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran hidup kita sebagai orang percaya. Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula. Waktu pertama kali kenal Yesus, ya, kita bertobat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita begitu luar biasa merasakan cinta kepada Tuhan, betul ya? Kalau saya mau bilang, saya dulu pernah di Glow, Bapak Ibu. Saya konselor di Glow. Glow itu buka ibadah 6 kali dalam hari Minggu. Bayangin, kalau orang cinta mula-mula, hari Minggu kalau ada 20 ibadah, 20 dia datang. Satu minggu kalau perlu tiap hari dia cari Tuhan, dia datang. Betul nggak? Itu cinta mula-mula kan? Wah, saya begitu. Waktu bertobat saya di kamar. 2 minggu, Bapak Ibu. Pokoknya hampir 1 minggu, jujur. Sampai om saya pikir jangan-jangan nih orang udah pingsan di kamar. Saya baca Alkitab. Wih, begitu cinta mula-mulanya sama Tuhan. Katam, dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan nggak pernah. Waduh, mungkin keluar kamar cuma buang air kecil masuk lagi. Gitu terus. Sampai om saya bilang, ini opan nggak makan, nggak minum, nggak kelihatan dari tadi. Waktu cinta mula-mula. Betul? Seiring waktu berjalan, Bapak Ibu. Dihantam masalah, dihantam pergumulan, dihantam persoalan. Kesetiaan kita diuji Tuhan. Apakah kita masih memiliki cinta mula-mula? Tidak sedikit banyak orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen, orang percaya yang pernah mengalami cinta mula-mula, Alkitab udah tinggal jadi pajangan di lemari buffet. Hari ini Tuhan mau ingatkan saya dan saudara, janganlah kita menjadi gadis-gadis yang bodoh. Jangan sampai kita menjadi gadis-gadis yang bodoh, yang minyaknya habis. Jadilah kita gadis yang bijaksana, yang selalu mempertahankan pelita itu menyala, dan minyak harus ada dalam persediaan. Jadi yang pertama, saya tidak kupas terlalu panjang, karena waktu terbatas sekali lagi. Yang pertama, saya mau ingatkan bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara-saudara. Yang pertama, hiduplah di dalam kesungguhan dan keseriusan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang hidupnya udah mulai nggak sungguh-sungguh. Dihantam kondisi, dihantam keadaan, kesulitan. Dihantam masalah pandemi. Mulai kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit orang Kristen mencari jalan keluar di luar Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan di akhir zaman, secupak gandum, sedinar harganya. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Bicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Saya pernah berkata dan sering berkata dimanapun saya khotbah. Bahkan di gereja-gereja besar saya bilang, ada 3 hal yang iblis tidak akan pernah takut kepada manusia. Dia tidak akan pernah takut seberapa banyak kali kita punya, seberapa banyak uang kita masuk dalam pundi-pundi persembahan di gereja. Nggak pernah takut. Setan nggak pernah takut. Jangan pernah bangga kalau bilang, wih Pak Gultom, donatur terbesar di gereja. Jangan pernah bangga. Setan nggak pernah takut. Yang kedua, setan tidak pernah takut seberapa sering kita datang ke gereja.
Biarpun kita tiap hari datang ke gereja, setan tidak pernah takut. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita pergi gereja, setan paling banyak dalam gereja. Melihat orang datang, kita udah mulai menilai, wih, itu ibu-ibu ya, kalau pakai emas dari ujung kaki sampai ujung kepala, kayak jalan kayak toko emas, ya kan? Mulai usil orang punya kondisi. Itu kan pengaruh setan itu. Keirian, kecemburuan, banyak hal. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik, minta maaf. Setan tidak pernah takut seberapa banyak gelar teologi kita di belakang nama kita ataupun ada di depan kita. Mau kita STH, NTH, SPDK, MPDK, Demin, mau kita depannya ada Profesor Doktor Kabulator bocor-bocor, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengar baik, setan nggak pernah takut. Nggak salah, punya pendidikan teologi itu harus, bagus, karena kita mengetahui dasar. Kita mengetahui latar belakang penulisan, itu bisa menjadi acuan kita untuk mengerti rahasia Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi jangan pernah bangga. Kalau gue udah gelar S3, kalau gue udah tahu, setan takut. Enggak, setan enggak takut. Makanya perhatikan baik-baik. Banyak di media sosial, khususnya YouTube, yang orang menghina Yesus, yang orang menghina firman Tuhan, yang orang meninggalkan Tuhan, notabene ngomongnya, titelnya berderet di belakang. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, ada satu hal yang yang setan takut terhadap kita. Waktu kita selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di sini. Sehingga apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas. Kekuatan setan tidak mampu melakukan kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Untuk itu tetap bangun hubungan yang melekat. Serius Bapak Ibu, hari-hari ini kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita harus hidup dalam sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, memberikan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Ibadah zuhur, walaupun tidak tatap muka, kita tetap harus menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Memuji, menyembah Tuhan, Tuhan perhitungkan itu semua. Mendengar firman Tuhan, Tuhan perhitungkan itu semua. Tuhan punya maksud atas kondisi yang terjadi. Pandemi COVID, orang tidak bisa beribadah di gedung gereja. Tuhan punya maksud. Seperti tadi saya dengar Ibu Lili. Coba kalau kita onsite, apa kita bisa berjumpa dengan Ibu Mary? Ibu Mary di Bali. Ini semua Tuhan punya cara. Dengan adanya pandemi, Tuhan izinkan justru lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa melalui media. Menjangkau jiwa-jiwa melalui kecanggihan teknologi. Cuma banyak juga yang disalahgunakan. Kalau ibadah, ya minta maaf. Kita harus selalu mau diperbaharui. Sudah mengertilah saudara maksud saya. Begitu, mari saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat baru nyalain. Kan gitu. Tapi mudah-mudahan di sini semuanya setia ikut ibadah. Amin. Jadi itu, sungguh-sungguh. Makanya Tuhan bilang bukan yang awal, tapi yang akhir. Amin. Pertama. Yang kedua, bagaimana kita meresponi kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Yuk kita lihat di dalam ayat 14, ayat 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lain lagi 2, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita semua tahu, ya, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Mungkin awalnya kita akan berpikir gini, kok seolah-olah kok nggak adil ya? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kok nggak 5 semua? Kok nggak 2 semua? Atau kok nggak 1. Seolah-olah kita berpikir itu. Ini bukan bicara tentang kuantitas, bukan bicara tentang jumlah, tapi ini bicara tentang kualitas. Setiap kita terlahir punya potensi, punya kemampuan, punya talenta, dan setiap orang itu berbeda-beda. Kita boleh mengidolakan pendeta Gilbert Luenong, kita boleh mengidolakan pendeta siapapun, Reinhard Bongke.
Paul Yongkicho, siapapun, seolah-olah kita pengen, kayaknya gue pingin ya seperti dia. Tapi belum tentu Tuhan panggil kita untuk menjadi seperti dia. Ada yang orang bilang, Pak Pendeta nih pasti mau bicara tentang melayani. Maaf Pak Pendeta, saya udah umur 70, saya nggak mungkin melayani. Itu biarlah tugasnya gembala, biarlah tugasnya muda-muda. Siapa bilang? Melayani Tuhan, itu tidak harus di dalam mimbar gereja. Dimanapun kita berada, firman Tuhan kita menjadi suratan, pujian yang terbuka. Kita harus hidup menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Itu sudah melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengar baik-baik. Kalau saya pendeta, saya khotbah, taruhlah di media Zoom. Ibu Lili sebagai host. Ya, tadi yang worship leader, saya nggak tahu namanya siapa, saya lupa. Punya atau siapa. Terus saudara akan berpikir begini, ini berkatnya yang luar biasa, pahalanya dari Tuhan, pasti pendeta Gultom sebagai pengkhotbah. Enggak. Saya berbicara mulut sampai berbusa Bapak Ibu. Dengan Ibu Lili yang cuma menyapa, Shalom Ibu Mary, puji Tuhan, bisa ikut beribadah. Shalom Ibu ini atau ini. Terus dengan yang mungkin yang memimpin pujian, di mata Tuhan, pahala kita, berkat kita sama. Firman Tuhan katakan 1 dinar. Tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Cuma penilaian manusia di dunia ini. Makanya saya tidak pernah bangga untuk jadi pendeta yang harus, kalau saya mau khotbah tolong dijemput dengan Alphard. Kalau saya mau khotbah tolong kasih saya penginapan hotel bintang 5. Saya biasa bintang 7 Bapak Ibu. Di rumah-rumah jemaat saya. Saya ini penginjil dengan istri saya. Saya bilang, saya dengan istri, ini pendeta departemen store. Tahu nggak pendeta departemen store? Buy one, get one free. Orang undang khotbah saya sering ajak istri saya. Buy one, get one free. Artinya apa? Saya senang melayani berdua dengan istri saya. Karena itulah yang Tuhan bentuk buat kami. Menjadi saling melengkapi. Amin. Tapi kalau istri saya nyanyi, saya ikut, saya nggak bisa khotbah. Kenapa? Karena udah ada pengkhotbahnya yang dipilih. Nggak mungkin. Jadi ini saya mau bilang Bapak Ibu. Melayani Tuhan, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, itu ada upahnya dari Tuhan. Yang penting kita boleh melayani, jangan lupa keluarga. Kita boleh melayani keluarga, jangan lupa Tuhan. Harus ada keseimbangan. Yang penting kita mau melayani Tuhan. Mau melayani dengan maksimal. Kalau saudara tahu, ya, pendeta yang besar itu siapa? Bukan saya lupa lagi ingat tadi namanya. Billy Graham. Saudara tahu Billy Graham? Meninggal di usia 99 tahun. Saya salah satu penggemar Billy Graham karena Bapak Ibu, tulisan-tulisannya tetap memotivasi dan menguatkan. Bayangin, di usia 90 tahun, dia tetap melayani melalui media, melalui tulisan. Walaupun dia udah nggak bisa lagi untuk melayani KKR, karena keterbatasan fisik. Tapi dia tidak bisa membatasi dia untuk tetap melayani. Dan tulisannya yang paling saya banggakan dan selalu terpatri di hati saya, Billy Graham pernah bilang begini, kalau mau tulis, silakan tulis. Kalau mau ingat, lebih baik diingat. Karena ini memotivasi kita. Billy Graham bilang begini, kalau berbicara mengenai kesucian, saya akan berpikir Tuhan akan datang sebentar malam. Sekali lagi, kalau berbicara mengenai kesucian, saya akan berpikir Tuhan akan datang sebentar malam. Saudara mengerti makna itu ya? Jadi artinya kita harus menjaga hidup kita tetap suci di hadapan Tuhan. Makanya dia menjaga betul api itu. Dan yang kedua, dia bilang gini, kalau berbicara mengenai kesucian, saya akan berpikir Tuhan akan datang sebentar malam. Tapi, katanya dia, kalau berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, saya akan tetap merancangkan yang terbaik. Karena saya masih mengimani Tuhan masih mau datang 1000 tahun lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tapi, kalau berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, saya tetap merancangkan yang terbaik. Karena saya masih mengimani Tuhan masih mau datang 1000 tahun lagi. Luar biasa itu hamba Tuhan. Makanya di akhir usianya, dia tetap hidup melayani Tuhan.
dia punya foundation, dia punya yayasan, dia punya anak-anak yang luar biasa. Amin. Biarlah itu menjadi teladan bagi saya dan saudara. Mari kita melayani Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat di ayat ayat 31, bentar ya. Sampai ayat 34, demikianlah firman Tuhan. Tetap di Matius 25 ya Bapak Ibu ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, maaf ya Bapak Ibu, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu ayat ini berbicara tentang domba dan kambing, betul? Awalnya saya nggak ngerti maksudnya Tuhan apa, jujur aja. Kenapa? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi seiring waktu berjalan dalam kehidupan saya, Tuhan mulai mensingkapkan rahasia firman Tuhan. Saya pernah tinggal di Jatiwaringin. Bentar Bapak Ibu ya. Saya pernah tinggal di Jatiwaringin. Kebetulan di rumah saya ada tanah lapang. Di sekitar rumah saya itu, teman-teman saya orang Betawi. Saudara tahu kan orang Betawi? Banyak yang piara kambing. Salah satunya kalau pas Idul Adha, mereka suka potong, mereka jual. Makanya banyak yang berternak kambing. Satu ketika saya berdiri di depan rumah saya, pagar rumah saya buka sedikit. Terus saya lihat teman saya. Tapi sebelum teman saya keluar, saya kaget ada 5 ekor kambing keluar. Loh, ini orangnya mana? Kabur tuh kambing. Nggak taunya di belakangnya, teman saya dengan anaknya 2, pegang ranting kecapi. Terus mengembalakan kambing. Dan saudara tahu, 5 ekor kambing diangon, kalau orang Betawi bilang diangon. Kalau kita bilang digembalakan, itu dengan 3 orang. Ya, perhatiin baik-baik. Saya perhatiin. Ternyata 5 ekor kambing digembalakan 3 orang, satunya masih nyasar di rumah saya. Nah, saudara perhatikan. Saudara tahu nggak bedanya gembala domba dengan gembala kambing? Kalau gembala domba selalu ada di depan dombanya. Makanya contoh kalau di Israel, gembala itu pakai tongkat gembala dan kemerincing. Kalau mereka ngebalain domba, mereka berjalan di depan sambil memukul tongkat ke dasarnya. Tring, tring, dombanya dengan sedikit sendirinya mengikuti gembala dan suara kemerincing. Tapi kalau gembala kambing tidak pernah ada di depan kambingnya. Kalau mereka coba ngebalain kambing di depannya, 10 menit mereka nengok ke belakang, kambingnya hilang semua. Dan Tuhan buka buat saya. Terus maksudnya apa? Tuhan bilang, kamu domba atau kambing? Iya ya. Jadi saya narik kesimpulan. Kenapa Tuhan berikan gambaran domba dan kambing? Domba di sebelah kanannya, makanya dibilang, hai kamu yang ada di sebelah kanan, masuklah dalam kerajaan. Itu bicara tentang karakter, sifat. Jadi kalau domba itu adalah hewan yang penurut, tunduk, taat. Makanya Yesus menggambarkan dengan domba-domba. Kita adalah domba-domba. Kalau kambing itu betanduk, tukang nyeruduk, tukang melawan, coba aja. Berdiri, kan kita suka lihat kalau Idul Kurban ada kambing yang ngamuk, ada kerbau yang ngamuk. Pernah lihat nggak domba ngamuk? Nggak pernah. Yang ada domba minta tolong, tersesat. Betul ya? Yang ketiga, bagaimana kita meresponi hidup yang adalah kesempatan. Selain hidup dalam kesungguhan dan keseriusan, selain hidup melayani dengan maksimal, hiduplah di dalam ketaatan yang total. Amin. Taat itu 4 huruf, Bapak Ibu. Di balik pun juga tulisannya taat, betul ya? T-A-A-T.
T-A-A-T. Tahu nggak artinya 4 huruf ini? Ya, T, tidak. A, ada. A, alasan. T, tidak. Artinya apa? Tidak ada alasan tidak. Ya Tuhan. Siap Tuhan. Kamu diberkati. Ingat. Malaikat 3 ayat 10 bilang, berikanlah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Haleluya. Dapat 1 juta masih rela 100.000. Tiba-tiba Tuhan kasih proyek. Dapat 100 juta. Mulai garuk-garuk kepala 10 juta Tuhan. Ya udahlah, nggak apa-apa 10 juta. Dapat 1 miliar. Aduh 100 juta. Pak Robert gimana nih 100 juta? Bisa buat buat ke Singapura nih. Ya udahlah 100 juta. Tuhan luar biasa. Makanya lihat, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Tuhan limpahkan lagi proyek 10 miliar. Baru mikir 2 kali, Tuhan 1 miliar tuh bisa buat beli mobil nih. Nanti dulu deh Tuhan. Amin. Saya nih kalau tatap muka paling senang kupas ini. Karena saya banyak firman Tuhan yang luar biasa tentang ketaatan. Orang yang taat mengalami mujizat. Orang yang taat mengalami berkat. Orang yang taat hidupnya berkemenangan. Bangsa Israel boleh merobohkan tembok Yeriko karena mereka taat. Bayangin, gak ada kerjaan lo. Muterin Yeriko sambil nyanyi-nyanyi. Coba kalau kita ada, pasti kita bilang, ini orang Israel gila kali ya. Iya kan? Saudara tahu, di dalam Lukas 17 ayat 10, sampai dengan tentang bicara 10 orang kusta. Waktu saya baca itu, awalnya saya nggak ngerti apa-apa. Jujur, kok Yesus diminta tolong untuk menyembuhkan 10 orang kusta? Kok bukannya dijamah, bukannya cari tanah dibalur, seperti Yesus banyak melakukan mujizat, malah menyuruh 10 orang kusta itu pergi, menghadap kepada imam-imam. Betul ya? Saudara nanti baca di dalam Lukas 17. Terus saudara tahu nggak, begitu saya pelajari, luar biasa loh. Pada zaman itu, penyakit yang paling ditakutkan bukan kanker, bukan penyakit jantung, tapi penyakit kusta. Karena itu penyakit kutukan. Kalau orang kena penyakit kusta, dia tidak boleh berkoloni dengan orang yang sehat. Diasingkan. Harus memakai tanda dengan baju compang-camping. Dan dengar baik-baik, orang yang punya penyakit kusta tidak boleh menghadap kepada imam-imam. Kalau berani menghadap kepada imam-imam, hukumannya dirajam batu sampai mati. Bayangin. Kalau kita mau bilang, Yesus tega. Yesus tega. Kenapa? Orang minta kesembuhan malah disuruh bunuh diri. Tapi baca di dalam Lukas 17 ayat 14 atau 15. Di situ dikatakan, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Artinya Yesus mau bilang, lu mau taat ya? Kadang-kadang kita mau taat kalau kita lihat sesuatu di depan kita luar biasa. Betul? Kita mau taat kalau kita lihat sesuatu berkat yang luar biasa di depan kita. Gak usah lihat di depan. Lu taat di depannya, lu lihat berkat. Yesus nggak mempertemukan 10 orang gadis, 10 orang kusta itu kepada imam-imam. Tapi ironisnya, cuma satu yang kembali kepada Yesus. Dan itu adalah orang Samaria. Yang notabene orang nggak percaya Tuhan loh. Berarti yang 9 itu saya boleh bilang mungkin orang Kristen. Saya punya tema itu, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi nanti. Ini bukti. Jadi hiduplah dalam ketaatan Bapak Ibu. Amin. Mungkin awalnya kita sakit, tapi percayalah, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Taat kepada Tuhan, taat kepada suami, taat kepada pimpinan kita. Pak Robert Nanlohi adalah seorang pekerja yang punya banyak pengalaman luar biasa. Kalau saya boleh cerita, nggak mungkin Pak Robert bisa dipromosikan Tuhan. Nggak mungkin Pak Robert bisa diberkati kalau nggak Pak Robert taat kepada pimpinan waktu itu. Betul nggak? Pak, Bu, walaupun kita punya pekerjaan, kita sebagai orang bawahan, kalau kita taat, kita gampang dipromosikan. Orang pasti iba untuk memberkati kita. Itu manusia loh, apalagi Tuhan. Amin. Yuk, kita belajar taat. Taat akan firman. Taat kepada istri, kepada suami. Taat kepada, seperti istri tunduk kepada suami. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Bentar ya. Ayat 35 sampai ayat 40.
Bentar ya, Bapak Ibu ya. Saya sebabnya matanya udah agak lemah, jadi mesti pakai handphone supaya jelas tulisannya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Ayat 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Haleluya. Bagaimana kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan beri, hidup dalam kesungguhan dan keseriusan. Yang kedua, hidup dalam melayani dengan maksimal. Yang ketiga, hidup di dalam ketaatan yang total. Dan yang keempat, hiduplah peduli kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu, pandemi 19 Tuhan izinkan. Sebagai orang percaya, Tuhan menguji kita apakah kita peduli. Dan bukan cuma uang yang kita harus berikan. Waktu, pikiran, tenaga, sumbangsi kita. Perhatikan mereka yang lemah. Beri mereka kekuatan. Amin. Support mereka. Saudara tahu tanda salib yang hari Jumat kita akan peringati sebagai hari Jumat Agung. Orang bilang tanda salib itu adalah tanda penderitaan. Tapi tanda salib juga ada orang bilang tanda kemenangan. Tanda itu bukan yang salah. Menang penderitaan, betul. Yesus menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi justru di salib itulah Yesus menyatakan bahwa dia menang atas kutuk dosa dan maut. Tapi sebetulnya juga tanda salib bicara tentang hubungan. Love God and love people. Kepada Tuhan lebih panjang daripada kepada sesama. Tapi itu berhubungan. Love God and love people. Cintai Tuhan dan juga cintai sesama. Jadilah orang Kristen yang menjadi berkat. Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Jangan jadi orang Kristen yang eksekutif. Lu kan orang kafir. Lu kan bukan seiman. No, Tuhan cinta semua orang. Waktu engkau mau peduli kepada mereka, bisa saja mereka lihat Yesus dalam tindakan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengar baik-baik. Hidup ini hanya sementara. Mari kita berbuat baik. Memang bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik dosa kita diampuni, tapi oleh karena kasih anugerah. Oleh karena kebenaran. Tapi dengar baik-baik, orang benar pasti berbuat baik. Orang baik belum tentu berbuat benar. Amin. Jadilah orang benar yang berbuat baik. Saya punya kutipan. Saudara dengar baik-baik. Kutipan ini kalau saudara mau tulis boleh di akhir khotbah saya. Kalau kutipan kata-kata ini saudara mau tulis silakan. Dengar baik-baik. Janganlah pernah kita berhenti berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak pernah berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, janganlah pernah kita berhenti berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak pernah berbuat baik kepada kita. Karena perbuatan baik kita akan menjadi suatu kebenaran. Karena perbuatan baik kita akan menjadi satu kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir kita berbuat baik ya. Ya, apalagi dengan notabene kita orang Kristen. Wah, itu mengkristenisasikan. Buat sebagian orang yang tidak mengerti. Tapi dengar baik-baik. Kita punya Tuhan sumber kebenaran. Dia akan menyatakan kebenaran itu. Dan kebenaran tidak bisa dikalahkan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hiduplah di dalam kesempatan akan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Respon itu dengan baik. Mulai hari ini kita mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita serius meresponi keadaan dunia ini. Ya,
perang di mana-mana, bencana alam terjadi, kesulitan ekonomi, minyak mahal susah, pemerintah sudah upaya. Makanya ada orang yang bilang begini, pandemi tahun pertama, masker susah. Pandemi tahun kedua, oksigen susah. Ya kan? Delta oksigen susah. Pandemi ketiga, minyak goreng susah. Nggak nyambung sama. Tapi saya mau bilang, keadaan sulit apapun saat ini, itu adalah kebaikan Tuhan mau menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah mulai dekat. Amin. Hiduplah dalam kesungguhan dan seriusan, mari melayani Tuhan. Ingat, Billy Graham bilang, kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan, aku tetap akan merancangkan yang terbaik. Karena aku masih mengimani Tuhan masih mau datang 1000 tahun lagi. Amin. Dan yang keempat, yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Secara total. Jangan melihat sesuatu berkat yang luar biasa baru kita mau taat. Tapi taatlah, maka akan ada berkat, mujizat, dan kemenangan yang Tuhan beri. Dan yang terakhir, hidup peduli kepada orang lain. Maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa.